Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Nanda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan kuliah kita tentang agribisnis syariah, sekalipun kembali kita melakukan melalui channel YouTube ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan materi strategi pemasaran agribisnis syariah. Nanda sekalian, agribisnis syariah ini adalah kegiatan usaha di sektor agribisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam pemasaran. Nah, agribisnis syariah tentu menerapkan nilai-nilai seperti nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba atau gharar atau ketidakpastian, serta terhindar dari tadlis atau penipuan. Nah, strategi pemasaran agribisnis syariah ini bertujuan tentu untuk membangun keberlanjutan bisnis dengan tetap mematuhi syariat Islam. Nah, konsep dasar dalam pemasaran syariah adalah tauhid atau keimanan. Jadi setiap aktivitas bisnis bertujuan tentu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya didorong oleh keimanan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar keuntungan. Tetapi tujuan utama dengan landasan tauhid adalah untuk mencapai ridha Allah. Yang kedua adalah adil, yaitu tidak melakukan eksploitasi dalam harga, kualitas produk, atau praktik pemasaran. Yang kedua mengandung maslahah, yaitu memberikan manfaat pada semua pihak yang terlibat. Jadi tentu tidak ada yang dirugikan. Semua yang terkait dengan pemasaran semua diharapkan mendapatkan keuntungan, mendapatkan maslahah, kebaikan di dalamnya. Bukan satu mendapatkan manfaat, yang lain dirugikan. Kemudian yang terpenting dalam konsep dasar pemasaran syariah adalah adanya transparansi. Jadi informasi yang terkait produk yang kita pasarkan harus jujur dan jelas. Lalu bagaimana langkah-langkah strategi pemasaran agribisnis syariah? Tentu yang dimulai dengan analisis pasar. Melakukan analisis pasar. Apa yang dilakukan waktu kita melakukan analisis pasar? Yaitu yang pertama kita melakukan identifikasi kebutuhan, identifikasi kebutuhan pasar agribisnis berbasis syariah. Ini tentu memerlukan semacam penelitian untuk mengetahui kebutuhan pasar agribisnis yang berbasis syariah. Yang kedua, melakukan
segmentasi pasar ya, berdasarkan demografi, psikografi dan perilaku konsumen muslim. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memahami tren permintaan produk halal dan ramah lingkungan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan produk agribisnis. Pastikan produk agribisnis itu memiliki sertifikasi halal. Ya. Apalagi sekarang kan sudah berkembang ya. Ada sertifikasi halal, bahkan kita di Unismu Makassar ada lembaga sertifikasi halal yang sudah didirikan universitas. Kemudian menggunakan bahan baku yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pengembangan produk, maka tentu bahan baku yang harus diperhatikan itu harus memenuhi prinsip syariah. Artinya bahan baku yang kita gunakan di dalamnya tidak terkandung bahan atau unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat agama kita. Jadi tidak menggunakan bahan ya yang secara zat itu barangnya haram, misalnya menurut agama kita, syariat Islam. Ya. Jadi di dalam Al-Quran kan sudah jelas-jelas, misalnya adanya bangkai darah, ya, kemudian babi, ya, itu jelas kalau ada terkandung di dalamnya, ya, bahan baku seperti itu, berarti itu tidak memenuhi prinsip syariah. Kemudian menawarkan produk berkualitas tinggi ya, dengan manfaat yang nyata untuk konsumen. Jadi sebagai seorang muslim dalam mengembangkan produknya berusaha untuk menawarkan ya, menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Ya. Kemudian langkah strategi pemasaran agribisnis yang ketiga yaitu menentukan harga atau pricing ya. Menentukan harga atau pricing ini kita menggunakan prinsip taksir bil ma'ruf, yaitu penetapan harga yang wajar. Jadi tidak terlalu mahal ya. Nah, tidak terlalu mahal. Ingat bahwa salah satu prinsip ya dalam jual beli Islam itu adalah ada prinsip yang namanya ta'awun ya, kerjasama, saling menguntungkan ya, sehingga sama-sama pihak ya merasa tidak dirugikan. Jadi kita menggunakan prinsip taksir bil ma'ruf, yaitu menetapkan harga dengan harga yang wajar, tidak berlebihan, tentu juga tidak merugikan kita. Kemudian menghindari penetapan harga yang merugikan salah satu pihak. Saya kira ini terkait juga dengan yang pertama, yaitu prinsip taksir bil ma'ruf. Jadi menghindari penetapan harga yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya memastikan ya harga yang kita tetapkan itu mencerminkan keadilan antara produsen, pedagang dan konsumen. Selanjutnya melakukan promosi berbasis nilai Islam. Jadi gunakan media, jadi caranya gunakan media yang mendukung pesan syariah. Ya, misalnya
platform komunitas muslim. Kemudian hindari iklan yang manipulatif atau berlebihan ya. Jadi jangan sama seperti iklan-iklan yang sekarang sering orang gunakan ya. Sebetulnya apa yang dia ingin jual itu bisa merusak diri seseorang, tetapi dalam iklannya itu digambarkan seolah-olah kalau kita menggunakan produk itu kita kuat, kita sehat ya. Misalnya iklan rokok itu ya. Digambarkan luar biasa misalnya dalam iklan itu, tapi pada dasarnya bisa merusak diri seseorang. Nah, tentu kita menghindari hal seperti itu. Jadi hindari iklan yang manipulatif atau berlebihan. Ya, kenapa? Karena konsumen nanti akan merasa tertipu ya. So, kalau misalnya iklannya sangat berlebihan padahal kenyataannya tidak seperti itu, tentu itu akan membuat konsumen merasa dirugikan atau merasa tertipu. Pada akhirnya nanti orang tidak lagi berminat ya untuk membeli ya produk-produk yang kita pasarkan. Kemudian selanjutnya, promosi berbasis nilai Islam adalah fokus pada edukasi konsumen ya tentang keunggulan produk syariah dan manfaatnya. Nah, selanjutnya distribusi dan saluran penjualan. Di dalam distribusi dan saluran penjualan tentu ya kita berusaha untuk memilih mitra distribusi yang juga mematuhi prinsip syariah ya. Kemudian gunakan platform e-commerce halal yang menawarkan produk terpercaya. Nah, selanjutnya kita bangun jaringan komunitas untuk mendukung penjualan langsung. Nah, selanjutnya kita membuat strategi branding ya. Jadi kita harus membuat identitas merek yang mencerminkan nilai-nilai Islam di dalamnya ya. Jadi buat identitas merek yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian berusaha menggunakan logo, slogan, dan visual yang menunjukkan kepatuhan terhadap syariah. Lalu selanjutnya ceritakan kisah usaha agribisnis yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kita lihat contoh implementasi ya, misalnya produk beras organik ya bersertifikat halal. Harga kompetitif ya dengan mempertimbangkan margin yang wajar. Kemudian promosi, melakukan edukasi bagaimana manfaat beras organik ya melalui media sosial dan seminar komunitas muslim. Lalu misalnya pendistribusiannya dijual melalui pasar tradisional, e-commerce halal, dan toko muslim. Selanjutnya bagaimana manfaat dari strategi pemasaran agribisnis syariah. Manfaat dari strategi pemasaran agribisnis syariah ini adalah tentu yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. Yang kedua, mendorong keberlanjutan usaha melalui praktek bisnis yang beretika. Kemudian memperluas pangsa pasar ke segmen halal global.
lalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah. Nah, saya kira itu ya kuliah singkat kita tentang strategi pemasaran agribisnis syariah. Dari apa yang sempat saya uraikan, maka saya berkesimpulan ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa strategi pemasaran agribisnis syariah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan keadilan dengan memanfaatkan tren pasar halal yang terus berkembang. Pelaku agribisnis dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya kira demikian ya, jangan lupa materi ini dicatat dan seperti biasa diupload di grup WA-nya sebagai bukti bahwa Ananda para mahasiswa mengikuti kuliah hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.